Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tutorial Mantap. Video kali ini adalah video terkait rangkuman dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya coba rangkum melalui ulasan pertanyaan yang Sobat Mantap ajukan. Semoga video ini bermanfaat. Pastikan Sobat Mantap sudah subscribe channel ini dan bunyikan tombol loncengnya. Yang perlu diketahui, setiap detik, setiap menit, dan setiap waktu dari video ini mohon disimak secara baik-baik. Jika ada pertanyaan yang akan disampaikan di luar pertanyaan rangkuman yang ada di video ini, silakan ketik di kolom komentar yang sudah tertera pada video ini. Terima kasih. Oke, langsung saja. Berikut adalah pertanyaan dan jawaban ulasannya. Kriteria dana taperum PNS dikembalikan itu kepada pertama, PNS aktif sebagai saldo awal peserta tapera. Kedua, PNS yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau ahli warisnya jika PNS meninggal dunia sebagai pengembalian tabungan beserta hasil pemupukannya. Berapa lama jangka waktu pengembalian yang dilakukan oleh BP Tapera? Terkait pertanyaan tersebut, sesuai PMK nomor 122 tahun 2020, pasal 15 ayat 1, pengembalian dana taperum PNS untuk PNS yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau kepada ahli warisnya jika PNS meninggal dunia dilaksanakan paling lama 3 tahun sejak BP Tapera menerima pengalihan dana taperum PNS atau pengalihan dana secara resmi yang dilakukan pada Desember 2020. Itu artinya baik itu karena pensiun atau karena meninggal dunia yang diserahkan kepada ahli warisnya, paling lama dilakukan pengembalian itu sampai dengan 3 tahun sejak terhitung pengalihan secara resmi dari taperum. Berapakah besaran iuran taperum PNS? Berdasarkan keputusan Presiden nomor 14 tahun 1993 tentang tabungan perumahan pegawai negeri sipil yang dikelola oleh Bappertarum PNS, bahwa besaran pemotongan gaji PNS setiap bulannya sebesar 1 untuk golongan 1 sebesar 3.000, untuk golongan 2 sebesar Rp5.000, untuk golongan 3 sebesar Rp7.000, dan untuk golongan 4 sebesar Rp10.000. Dokumen persyaratan yang perlu dilengkapi oleh PNS pensiun adalah sebagai berikut. 1. Fotokopi surat keputusan pensiun atau KARIP. 2. Fotokopi halaman depan buku tabungan yang terkait dengan gaji pensiun. 3. Surat pernyataan bermaterai yang disediakan oleh BP Tapera. Perihal buku tabungan, yang dimaksud adalah
buku tabungan yang terkait dengan pembayaran gaji pensiun Sobat Mantap Bapak Ibu yang sudah punah bakti. Jadi dipastikan untuk buku tabungan nomor rekeningnya adalah nomor rekening yang terkait dengan gaji pensiun. Adapun persyaratan pengembalian dana taperum oleh ahli waris. Dokumen persyaratan yang perlu dilengkapi oleh ahli waris adalah sebagai berikut. Pertama, fotokopi surat keputusan pensiun atau KARIP. Kemudian yang kedua, fotokopi halaman depan buku tabungan yang terkait. Ketiga, fotokopi surat keterangan ahli waris. Kemudian yang keempat, fotokopi KTP seluruh ahli waris. Kelima, asli surat kuasa ditandatangani seluruh ahli waris di atas materai jika ahli waris lebih dari satu orang. Kemudian yang terakhir, surat pernyataan bermaterai yang disediakan oleh BP Tapera. Nah, itulah syarat pengembalian dana taperum untuk ahli waris. Untuk penyampaian informasi, pertanyaan atau pengaduan dapat disampaikan melalui Sitara Center 156 atau melalui kanal layanan yang pertama bisa dilakukan dengan call center telepon langsung di nomor 021 156. Kemudian bisa melalui chat WhatsApp atau WA di 0811 8156 156. Kemudian bisa melalui email dengan ditujukan alamat layanan @tapera.go.id. Yang keempat, bisa melalui Instagram atau media sosial yaitu akun bp.tapera. Kemudian kita juga bisa melakukan pengaduan atau penyampaian informasi melalui websitenya yaitu www.tapera.go.id. Terakhir, untuk helpdesk-nya bisa langsung ditujukan ke kantor operasional BP Tapera yang beralamat di Wisma Iskandar Shah, Blok B 3 Jalan Iskandar Raya, Kapling 1214, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160. Nah, itulah tadi beberapa rangkuman pertanyaan yang terkait dengan Taperum atau BP Tapera. Semoga pertanyaan yang sudah saya rangkum ini bisa mewakili pertanyaan Sobat Mantap semua. Apabila di luar pertanyaan yang sudah saya sampaikan, masih ada pertanyaan yang ingin diajukan, bisa diketikkan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Pastikan Sobat Mantap selalu like, kemudian share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.